Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Mengidentifikasi organ gerak hewan vertebrata beserta fungsinya. 2. Menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. 3. Membuat gambar ilustrasi dengan memilih salah satu corak gambar ilustrasi yang ada. Untuk pelajaran kita kali ini, kalian buka buku tema halaman 41. Di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya kok berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Anak-anak, seperti terlihat di gambar, ada seekor kelinci dan siput. Ayo kita amati kedua hewan tersebut. Karakteristik kelinci dan siput sangat berbeda. Dapatkah kalian mencari perbedaan karakteristik kelinci dan siput tersebut? Perbedaan karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Kelinci merupakan hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan siput merupakan hewan avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Gerakan kelinci sangat lincah dan cepat. Kelinci dapat berpindah tempat dengan berlari, berjalan, dan meloncat. Bagaimana dengan karakteristik siput yang lain? Siput gerakannya sangat lambat, berpindah tempat seolah-olah merayap. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata lainnya antara lain, biasanya susunan sarafnya berada di perut, memiliki rangka luar, dan otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain-lain. Perhatikan gambar di halaman 42. Amatilah organ gerak siput berikut. Nama organ gerak, kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Di sekitarmu pasti banyak sekali jenis hewan avertebrata. Bersama temanmu, amatilah hewan-hewan tersebut dan identifikasikan organ geraknya. Kalian bisa buka buku di halaman 43. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Misalnya nama hewan belalang, nama organ gerak, fungsinya, kemudian nomor 2 cacing, nama organ gerak dan fungsinya, 3 ubur-ubur, nama organ gerak dan fungsinya. Sekalian, apakah kalian sudah memahami tentang ciri-ciri dari hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya? Selanjutnya, kalian buka buku halaman 44. Terdapat sebuah bacaan dengan judul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kalian baca bacaan tersebut sampai dengan halaman 45. Nah, anak-anak,
Menarik bukan? Cerita siput bukan hewan lemah. Dapatkah kalian menentukan ada berapa paragraf dalam cerita tersebut? Ya, bagus. Ada 6 paragraf. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang masing-masing paragraf. Misalnya, Ibu beri contoh. Paragraf pertama, ide pokok adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Dari ide pokok dan kalimat pengembang pada 6 paragraf dari bacaan siput bukan hewan lemah seperti yang ada pada buku tema halaman 46. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya, seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh berikut ini. 2. Karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, perhatikan gambarnya. Ini ada seseorang yang sedang bermain gitar. Kepalanya dibuat besar, badannya dibuat kecil. Kemudian ada kata-kata, gak butuh narkoba, main bass saja. 3. Kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. 4. Dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, sekarang coba buatlah gambar ilustrasi mengenai cerita siput bukanlah hewan lemah. Kamu bisa memilih salah satu corak gambar di atas, seperti yang ada di halaman 47 sampai 48. Anak-anak, ini ada sebuah contoh gambar ilustrasi yang sesuai dengan bacaan siput bukan hewan lemah. Kalian bisa membuat gambar sesuai dengan apa yang ingin kalian gambar dari 4 corak ilustrasi yang sudah kalian pelajari. Anak-anakku sekalian, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, dapat kita membuat rangkuman materi. Yang pertama, perbedaan hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang kedua, ciri dan contoh hewan avertebrata. Kemudian yang ketiga, ide pokok dan kalimat pengembang. Yang keempat, macam-macam corak gambar ilustrasi. Hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri-ciri hewan vertebrata: 1. Tidak memiliki tulang belakang. 2. Susunan sarafnya berada di perut. 3. Memiliki rangka luar. 4. Otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Contoh hewan avertebrata adalah 1. Siput, 2. Serangga, 3. Cacing, 4. ubur-ubur, 5. cumi-cumi, dan lain-lain. Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf.
Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut topik atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Macam corak gambar ilustrasi: 1. Realis, 2. Karikatur, 3. Kartun, 4. Dekoratif. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.